Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tutorial tentang cara pengisian Google Form si Pandawa. Si Pandawa itu adalah screening TB pada anak dan dewasa. Di sini kita ketik bit.ly garis miring si Pandawa. Si-nya besar semua tulisannya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu pasien diminta untuk memilih sesuai dengan kebutuhan. Jika saya pasien, saya akan melakukan klik pasien. Nah, di sini ada anak dan dewasa. Untuk kategori anak itu biasanya usia 14 tahun ke bawah dan dewasa kategorinya 14 tahun ke atas. Di sini saya klik yang dewasa. Oke, masuk ke screening tuberkulosis Puskesmas Kecamatan Pulau Gadung. Di sini kita mengisi email contohnya ini Mutiara Ayu, namanya Mutiara Ayu, nicknya contoh 32011 bla 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 bla. Oke, tanggal lahirnya kita pilih tahunnya dulu. Ini hanya contoh. Oke. Disetel. Jenis kelaminnya perempuan. Alamat domisili saat ini. Ini perlu ada RT RW, kelurahan dan kecamatan. Ini hanya contoh, misalnya Jalan Cipinang Timur 5, nomor 5. T1 RW 3. Nomor telepon 08 12. Ini hanya contoh ya. Puskesmas terdekat dari domisili saat ini. Jadi kita bisa pilih puskesmas mana yang terdekat dari domisili saat ini. Kebetulan saya bertugas di Puskesmas Kelurahan Jati 1. Jadi contohnya puskesmas, saya pilih Puskesmas Kelurahan Jati 1. Lalu berikutnya sebagai informasi, kalau misalnya memang si pasien ini berdomisili lebih dekat dengan misalnya Puskesmas Kelurahan Cipinang, maka nanti saya akan mengupload atau menginformasikan kepada petugas TBC yang ada di Puskesmas Kelurahan Cipinang untuk melakukan kunjungan ke rumah pasien tersebut, begitu. Ini ada pertanyaannya, gejala tuberkulosis, apakah Anda saat ini mengalami gejala batuk berdahak lebih dari 2 minggu? Misalnya iya. Apakah Anda saat ini mengalami gejala batuk berdarah? Misalnya iya. Demam lebih dari 37 derajat Celcius? Tidak. Apakah Anda saat ini mengalami penurunan nafsu makan? Iya. Lalu apakah Anda mengalami penurunan berat badan selama 1 bulan terakhir tanpa penyebab yang jelas? Iya. Apakah Anda saat ini mengalami keringat malam tanpa adanya aktivitas? Tidak. Apakah Anda saat ini terdapat benjolan di leher atau ketiak atau lipatan paha? Misalnya tidak. Apakah Anda saat ini mengalami gejala sesak nafas? Iya. Apakah Anda saat ini mengalami gejala nyeri dada? Iya. Lalu berikutnya, nah ini ada faktor pendukungnya. Apakah Anda pernah melakukan pengobatan TBC, TB paru atau flek paru selama 6 bulan atau lebih? Tidak. Apakah Anda saat ini serumah atau pernah serumah dengan yang sedang melakukan pengobatan TBC? Tidak. Apakah Anda memiliki penyakit diabetes mellitus? Itu penyakit gula ya, sama aja seperti kencing manis atau gula darah tinggi, itu sama.
Misalnya tidak, apakah Anda memiliki penyakit HIV AIDS? Tidak. Lalu kirim. Ya, setelah dikirim, nanti petugas TBC yang di Puskesmas Kelurahan Jati 1, yaitu saya sendiri, saya akan mengecek datanya setiap hari. Jadi sebelum melakukan kegiatan, saya akan mengecek Google Form yang sudah diisi oleh masyarakat. Yang nantinya saya akan melakukan kontrak waktu untuk melakukan kunjungan rumah bersama kolaborasi dengan kader Pena Bulu yang ada di Puskesmas Kelurahan Jati 1. Seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pengisian screening si Pandawa apabila pasien anak-anak. Ya, kita ketik dulu bit.ly-nya, bit.ly.ly garis miring si Pandawa, semuanya tulisannya besar-besar ya. Oke, search. Misalnya saya adalah pasien, saya pilih pasien, lalu kategori saya adalah anak-anak atau saya memiliki anak yang memiliki mengarah ke gejala TBC. Lalu saya pilih anak. Oke, di sini ada nik anak, bisa diisi. Ini hanya contoh 32011. Oke, nama anak misalnya Mutiara. Usia anak sekarang contohnya 4 tahun. Tinggi badannya 100 cm. Berat badannya 14 kilo. Asal Vaskes. Misalnya saya berdomisili atau BPJS saya fasilitas pertamanya adalah Puskesmas Kelurahan Jati 1, maka saya akan memilih Puskesmas Kelurahan Jati 1. Ini hanya contoh. Nama orang tua misalnya Ayu. Tempat lahir si anak yaitu Jakarta. Tanggal lahirnya kita pilih tahunnya dulu. Oke. Alamat domisilinya contohnya ya, Jalan Cipinang Timur 5 nomor 5, RT 1 RW 3 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung. Nomor teleponnya ini hanya contoh. Lalu berikutnya, oke. Di sini ada notes apabila nicknya kurang dari 16 angka. Oke, ini kelebihan 1 ternyata. Ya. Jadi memang kalau pengisian nick itu harus 16 digit ya, sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai kurang. Oke, di sini ada scoring terduga TB anak. Yang pertama adalah apakah anak Anda ada kontak dengan pasien TBC. Di sini ada penjelasannya. Kalau dia tidak ada, 0, 2 tidak tahu, atau ada kontak dengan TB dahak negatif atau ronsen positif.
Lalu yang ketiga ada atau kontak dengan pasien TB dahak positif. Misalnya si anak tersebut memiliki kontak dengan kakeknya yang satu rumah dengan hasil dahak negatif tapi ronsen positif. Berarti saya pemilih 2. Atau misalnya si kakek tersebut hasil dahaknya positif dan hasil ronsennya pun positif. Saya pilih yang poin ketiga. Oke. Apakah anak Anda pernah dites mantuk? Saya pilih 0 karena tidak pernah. Jika pernah, isi tanggal tes mantuk anak Anda. Ini jika ada ya. Kalau tidak perlu diisi. Lalu apakah berat badan anak Anda mengalami penurunan atau tidak mengalami kenaikan selama 2 bulan berturut-turut? 0 artinya tidak, 1 ya. Atau berada di garis kuning pada buku KMS, atau 2 ya berada di garis merah pada buku KMS. Saya pilih 1 karena anak tersebut berada di garis kuning buku KMS. Lalu apakah anak Anda demam lebih dari 2 minggu? Misalnya tidak, maka saya pilih 0. Lalu apakah anak Anda batuk lebih dari 3 minggu? Saya jawab iya, berarti poinnya 1. Apakah anak Anda ada pembesaran kelenjar di leher, ketiak, dan lipatan paha? Kalau misalnya ragu-ragu, bisa diklik tidak. Atau misalnya sang ibu mengetahui si pasien tersebut memang memiliki pembesaran kelenjar di leher, ketiak, atau lipatan paha, maka ibunya pilih poin 1. Karena di sini si pasien tidak ada, maka saya pilih 0. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah anak Anda ada pembengkakan tulang atau sendi panggul, lutut, dan jari? Saya jawab 0 karena tidak. Lalu, apakah anak Anda pernah melakukan ronsen dada? 0 artinya tidak pernah, atau pernah ronsen dada tapi hasil normal. 2, pernah dengan hasil ronsen TBC. Saya jawab 0 karena pernah di ronsen tapi hasil normal. Lalu, apakah anak Anda pernah melakukan pemeriksaan dahak? Jawabannya adalah 0 karena tidak pernah melakukan pemeriksaan dahak. Lalu kirim. Oke, setelah kirim formulir screening terduga TB anak, nanti setiap harinya sebelum melakukan pekerjaan atau kegiatan, petugas TBC akan memeriksa hasil data screening Google Form yang sudah diisi oleh masyarakat yang nantinya akan dilakukan kontrak waktu dan kunjungan ke rumah pasien tersebut.